Halo semuanya, pernah nggak sih kalian bikin konten yang menurut kalian tuh udah keren banget, tapi pas di-upload, sepi? Tenang, kalian nggak sendirian kok. Hari ini kita bakal bongkar sistem rahasia di balik konten yang bisa jadi viral. Nah, ini nih pertanyaan utamanya. Konten viral itu beneran cuma hoki aja, atau jangan-jangan sebetulnya ada polanya? Ada resep yang bisa kita pelajari dan kita pakai? Dan ini tantangan kita semua. Coba bayangin, setiap hari ada 1 miliar konten baru yang di-upload. 1 miliar! Serius, itu kayak lautan informasi yang luas banget. Dan kita harus bisa nembus semua itu biar suara kita kedengeran. Bikin frustrasi banget kan? Rasanya tuh kayak suara kita hilang aja gitu, ketelan nama semua konten lain. Tapi, gimana kalau saya bilang ada caranya? Cara buat mastiin pesan kalian itu bukan cuma didengar, tapi benar-benar nempel di kepala penonton. Jawabannya tuh bukan dengan teriak lebih kenceng. Kuncinya itu struktur. Yap, suara kalian butuh kerangka yang udah terbukti biar bisa menonjol dan kedengaran jelas di tengah semua kebisingan itu. Nah, ini dia intinya. Dengerin baik-baik. Kesuksesan viral itu bukan kebetulan. Ini adalah sebuah sistem. Sesuatu yang bisa diulang, bisa dipelajari, dan bisa terus kita sempurnain. Dan ini butuh perubahan mindset yang paling penting. Mulai sekarang, berhenti deh jadi konsumen konten biasa. Yuk kita mulai analisis konten, ya kayak seorang koki yang lagi mempelajari resep masakan juara. Kunci dari sistem ini cuma satu kata, format. Anggap aja format itu kayak resep atau cetak biru. Format ini ngasih kita kerangka yang udah terbukti berhasil, tapi di dalamnya kita tetap bisa bebas jadi diri sendiri dan nyeritain cerita kita secara autentik. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, bagian praktisnya. Yuk kita bedah bareng-bareng cetak biru 5 langkah buat ngebangun format viral kalian sendiri. Jadi prosesnya ada 5 langkah simple. Pertama, ubah cara pandang. Dari cuma nonton, jadi analis. Kedua, kita pilih dan kita bedah format yang udah sukses. Ketiga, baru deh kita cari ide-ide yang lengket di kepala orang. Keempat, fokus. Bikin satu video aja dulu yang bagus banget. Dan terakhir yang kelima, jangan pernah berhenti buat analisis dan perbaiki terus-menerus. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh nyata aja ya. Kenalin, ini Tanner Leatherstein. Dia ini ahli kulit yang awalnya, ya gitu deh, susah banget dapat perhatian di dunia online. Tapi, coba lihat lompatan yang luar biasa ini. Dari cuma 2.000 followers, dia meroket jadi lebih dari 2,5 juta. Gimana caranya? Jawabannya simpel. Dia nemuin sistemnya. Dan ini dia format jeniusnya, sebuah seri konten judulnya Is It Worth It? Di situ, dia literally ngebelah tas-tas mewah buat ngecek kualitas aslinya. Simple, bisa diulang-ulang, dan bikin penasaran banget. Nah, kuncinya di sini. Dia fokus nemuin formatnya dulu, baru setelah itu ide kontennya ngalir terus tanpa henti. Analogi ini pas banget deh. Jangan coba-coba bikin 10 video sekaligus kalau resepnya aja belum tentu enak. Mendingan fokus bikin satu kue yang paling enak, cicipin, pelajarin apa yang bikin enak, baru deh perbaiki resepnya buat kue berikutnya. Ingat ya, di awal-awal kualitas itu nomor 1. Terus, gimana caranya kita tahu resep mana yang berhasil? Nah, disinilah proses analisis jadi super penting. Metodenya disebut analisis emas versus perunggu. Coba deh ambil video kalian yang paling sukses sama yang paling gagal, terus bandingin. Pasti polanya kelihatan jelas. Konten emas itu biasanya to the point, ngasih sudut pandang yang nggak disangka-sangka. Sementara itu konten perunggu, ya seringnya bertele-tele dan isinya gampang ketebak. Jadi kalau kita rangkum, ada 4 hal utama yang bikin konten itu sukses. Pertama, penyampaiannya ringkas, to the point. Kedua, idenya orisinal dan mengejutkan. Ketiga, bisa ngebangun rasa penasaran, biar orang nonton sampai habis. Dan yang paling penting, yang keempat, kredibilitas yang nggak bisa diganggu-gugat. Tanpa ini, 3 yang lain jadi sia-sia. Tapi, tunggu dulu. Views itu bukan tujuan akhirnya. Sekarang, mari kita ngobrolin soal dampak nyata di balik angka-angka viral itu. Tujuan kita tuh bukan cuma ngejar angka atau metrik-metrik yang kelihatan keren. Tujuan sebenarnya dari sistem ini adalah ngebangun sesuatu yang jauh-jauh lebih berharga, yaitu otoritas dan kepercayaan dari audiens kalian. Dan ini dia hasil akhir yang sebenarnya kita incer. Kepercayaan yang terbangun otomatis, yang bikin kalian jadi the go-to person di bidang kalian. Dan kalau itu udah terjadi, penjualan yang nyata bakal ngikutin. Ingat kan, orang itu beli dari orang yang mereka kenal, suka, dan percaya. Dan ini bukti nyatanya. Sekarang, mari kita ngobrolin soal dampak nyata di balik angka-angka viral itu. Tujuan kita tuh bukan cuma ngejar angka atau metrik-metrik yang kelihatan keren. Tujuan sebenarnya dari sistem ini adalah ngebangun sesuatu yang jauh-jauh lebih berharga, yaitu otoritas dan kepercayaan dari audiens kalian. Dan ini dia hasil akhir yang sebenarnya kita incer. Kepercayaan yang terbangun otomatis, yang bikin kalian jadi the go-to person di bidang kalian. Dan kalau itu udah terjadi, penjualan yang nyata bakal ngikutin. Ingat kan, orang itu beli dari orang yang mereka kenal, suka, dan percaya.
Dari kepercayaan yang dia bangun lewat format kontennya, Tanner berhasil jual satu produknya aja senilai lebih dari $1 juta. Ini bukan lagi soal views, ini soal dampak bisnis yang luar biasa besar. Kalimat ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Viralitas itu bukan tujuan. Viralitas itu cuma alat. Sebuah alat yang super kuat buat narik perhatian, biar misi dan pesan utama kalian bisa sampai ke lebih banyak orang. Jadi, sistem untuk jadi viral tuh nyata dan kalian bisa banget menerapkannya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah saya bisa berhasil, tapi kalau kalian megang alat sekuat ini, apa yang akan kalian bangun dengannya?